Sahabat maritim, hari ini saya berkunjung ke Kaputra, di mana merupakan sebuah industri usaha maritim dalam perkapalan yang kita akan mengupas sejauh mana apa sebenarnya yang terjadi di Kaputra yang merupakan potensi dari kekuatan maritim Indonesia. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi Bapak. Selamat datang di galangan kami Bapak. Selamat pagi. Saya dari Kormada 1, Dinas Potensi Maritim. Di sini saya melihat bahwa kita memiliki potensi yang sangat luar biasa Indonesia itu. Bagaimana maritim Indonesia baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi-potensi yang lain itu merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk pembangunan maupun dari sisi pertahanan, pembangunan pertahanan di negara ini. Saya awal-awal melihat bagaimana kiprah, bagaimana Kaputra atau yang biasa Kaputra Pak ya? Kaputra. Ya. Kaputra itu perusahaan yang memiliki capability yang cukup tinggi apabila kita lihat, karena sampai sekarang sudah mampu menghasilkan produk pertahanan yaitu aset KRI yang kita gunakan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Gufron bagaimana profil dari Kaputra itu sendiri. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Profil dari Kaputra ini Bapak, pertama-tama kami berdiri tahun 1971. Pada saat itu kami masih bergerak dalam bidang sipil, mechanical engineering. Lalu pada tahun 1990 baru kami membuat, owner dari Kaputra ini membuat sebuah galangan yang sekarang ini kita berada Bapak. Nah, bermula dari pekerjaan repair maintenance kapal owner itu sendiri, yaitu Quicksilver yang beliau beli dari Australia untuk di repair di galangan ini Bapak. Jadi masih melayani kapal-kapal milik kita. Setelah itu baru tahun 2000 kita bergerak di bidang umum, terbuka untuk umum, yaitu melayani repair, melayani pembuatan kapal-kapal baru, dan sampai sekarang pun kita sudah bergerak ke arah industri pertahanan negara Bapak. Oh, ini sebuah perjalanan yang cukup panjang mestinya, mulai berdiri tahun 71 sampai bisa produksi tahun 90 ya. Tahun 90. Itu kira-kira apa sih yang akhirnya Kaputra ini, mohon maaf ini antara Caputra apa Kaputra, mungkin ada arti yang berada di balik nama ini? Betul Bapak. Memang kalau ditulisannya PT Caputra Mitra Sejati Bapak, tetapi dalam ejaan pembacanya Kaputra. Ini dulu dari owner mempunyai makna bahwa Kaputra itu karya putra anak bangsa Bapak. Jadi berharap putra-putra anak bangsa ini dapat menghasilkan produk-produk yang luar biasa dan dapat diakui secara nasional maupun internasional. Saya pada saat tadi masuk sini itu baru melihat perusahaan galangan kapal di Indonesia yang begitu masuk cukup asri gitu. Saya melihat beberapa foto juga yang terpampang di sini, laut juga tidak begitu, bahkan itu jernih lautnya. Itu sangat menarik bagi saya. Bagaimana mempertahankan lingkungan di sini juga? Iya, salah satu program dari manajemen yang diberikan kepada kami yaitu adalah merawat lingkungan sesuai dengan ISO, sesuai dengan keinginan dari owner agar galangan ini bukan terlihat seperti galangan, jadi terlihatnya seperti kita berlibur di pantai, kondisinya nyaman, asri, sehingga menyebabkan kita bekerjanya terasa nyaman, Pak.
Jadi menurunkan tingkat stressing bekerja. Nah, hal-hal yang kita lakukan ya memang untuk pembersihan setiap harinya itu dilakukan secara terjadwal setiap pagi dan setiap sore. Lalu penyiraman tanaman-tanaman dan penanaman tanaman baru yang dirasa ada perlu. juga plantation, Ada juga. ada apa namanya, seperti peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman. Menarik sekali itu. Dan itu yang membuat cukup membuat nyaman dan mengurangi stressing. Karena itu dari penting, pekerja. menjaga bagaimana lingkungan kerja kita itu tetap menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Betul, betul. Pak Gufron sampaikan bahwa produk yang kita hasilkan pertama kali adalah Quicksilver. Kapal Quicksilver kalau tidak salah kapal-kapal pesiar. Betul. Kapal pesiar yang ukuran sekitar 80 ataupun 60 sampai 80 meter. Dan kenapa kok terjunnya langsung kapal pesiar? Padahal kalau kita lihat kapal pesiar itu mempunyai spesifikasi yang cukup unik, diantaranya adalah luxury pasti. Terus pasarnya tidak mudah juga. Terus dari nilai satisfaction-nya daripada si user ataupun owner si kapal ini pasti akan lebih tinggi daripada kapal-kapal niaga seperti mungkin kapal angkut atau LCU atau LCVP. Bagaimana? Betul, Bapak. Memang pada awalnya Kaputra ini tidak hanya Kaputra aja, Bapak. Jadi owner itu mempunyai yang dulu namanya Suralaya Wooden Indonesia, SWI. Itu adalah pabrik kayu yang mana berkecimpung juga dalam kegiatan furnitur dan interior. Nah, sehingga utamanya itu interior kapal. betul, terutama itu kita produksi seperti meja, seperti lemari, seperti kursi. Itu adalah futuristik, artinya mempunyai nilai-nilai seni. Nah, setelah itu singkat cerita, dari ownernya ini pergi ke Australia melihat kapal Quicksilver yang mana bentuknya mempunyai lambung seperti trimaran, Bapak. Jadi ada 3 lambung, walaupun yang tercelup air itu 2 lambung, katamaran. Beliau mempunyai keinginan, bercita-cita bahwa sebenarnya kapal ini bisa dibangun di Indonesia. Pada saat itu pertama kali beliau beli dari Australia, dan pada tahun 2013-2014 beliau mewujudkan kapal itu dibangun di Indonesia dengan model yang lebih panjang dan lebih besar, Bapak. Dari transisi tadi itu cukup menarik sekali bahwa transisi dari perusahaan yang di bidang wood, bidang furniture, terus beralih ke dunia maritim, ke perkapalan, itu pasti perlu upaya yang sangat luar biasa sekali. Betul, betul. Bagaimana penyediaan sumber daya manusianya, bagaimana sumber bahan bakunya, bahkan bagaimana dari kesiapan perindustrian itu sendiri cukup membutuhkan effort yang luar biasa mestinya. Betul. Nah, sumber daya manusia tadi bagaimana ketersediaannya, Pak? Iya, Bapak, memang effort yang luar biasa. Dari awalnya kita SWI, Suralaya Wooden Indonesia, lalu bergerak ke dalam shipbuilding. Tentunya ini membutuhkan putra-putra dari bangsa Indonesia yang bergerak dalam bidang ataupun mempunyai keahlian dalam bidang perkapalan. Nah, di situ kita memadukan, Bapak, antara pengalaman bisnis dari owner serta praktek kerja di lapangan dijadikan satu sehingga akan menghasilkan, sampai sekarang ini kita menghasilkan beberapa produk, dan menjadi kebanggaan kami adalah menjadi salah satu galangan nasional yang bisa membangun kapal-kapal KRI, Bapak. Oh, kira-kira apa sih yang bisa mentransformasikan mulai dari yang sederhana tadi? Boleh dibilang sederhana, cukup sederhana, karena dari perusahaan kayu pergi main lihat, oh ini bagus, saya bisa membuat. Betul. Akhirnya bisa mentransformasikan seperti itu. Kira-kira apa yang bisa
bisa menjadikan motivasi begitu luar biasanya sehingga perkembangannya begitu sampai pencapaian seperti saat ini, produknya begitu banyak, tipe-tipe kapalnya juga banyak. Apa kira-kira yang bisa mendorong motivasi itu? Betul Bapak, memang keinginan dari owner itu adalah memajukan industri perkapalan yang ada di Indonesia ini Bapak. Tentunya itu kami sebagai salah satu untuk mewakili dari teman-teman yang bekerja sini diberikan kesempatan untuk selalu berinovasi dan belajar Bapak. Jadi dengan sistem open system kita mau berbenah diri, belajar dan diberikan kesempatan owner, itu yang menjadi salah satu motivasi kami untuk bisa sampai dengan sekarang ini. Oke, berarti dari sisi manajemen, dari sisi manajerial ini sendiri pasti yang punya target-target bagaimana pembangunan sumber daya manusianya. Betul. Ada kompetensi yang bagus sehingga bisa mendorong dari semua karyawan yang ada di sini bersaing secara sehat, kira-kira begitu. Nah, apakah ada yang seperti sekolah ataupun kita mencoba untuk transfer teknologi dari asing? Tentunya kalau seandainya perusahaan perkapalan di Indonesia ini kita bisa melihat satu sama lain, mungkin bahkan punya teman yang ada di galangan mana-mana di seluruh Indonesia ini, karena juga kita punya galangan yang cukup banyak, walaupun tidak semuanya mempunyai kemampuan atau pengalaman yang cukup fantastis seperti Kaputra punya. Nah, bagaimana pembangunan sumber daya manusia tadi sehingga bisa memenuhi tuntutan dari perusahaan? Ya Bapak, jadi sumber daya manusia ini memang menjadi satu aset perusahaan Bapak. Tentunya dari perusahaan membuat strategi-strategi tersendiri dalam bentuk pelatihan sesuai dengan standar ISO, sesuai dengan perencanaan, dan juga memberikan kesempatan kita untuk berkomunikasi. Dalam hal ini seperti yang sekarang kita alami, kita komunikasi dengan pihak luar negeri, salah satunya kami sebut BV Prancis dalam hal optimalisasi desain hal untuk mendapatkan power dan kecepatan kapal yang maksimum. Nah, kesempatan ini yang bagi kami tidak akan menyia-nyiakan. Kami gunakan semaksimalnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mana sekarang ini dikembangkan di luar Bapak. Ada target apa yang kira-kira akan dicapai nanti? Iya Bapak, memang dalam mendukung pemerintah, terutama menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim, dan juga kami sebagai salah satu galangan nasional di Indonesia, galangan swasta nasional di Indonesia, beberapa hal yang kami targetkan selalu berimprove terhadap pembangunan kapal-kapal baru Pak. Terutama kami berusaha untuk meningkatkan lokal konten, tentunya dengan tetap memperhatikan standar kualitas mutu berdasarkan standar dari Biro Klasifikasi Indonesia maupun Biro Klasifikasi yang ada di luar negeri, seperti AYAC, LR, BV, ABS dan lain sebagainya. Karena pasti mereka juga ada tuntutan ke kita juga untuk bagaimana kapal ini bisa layak. Betul. Ya, terutama untuk SCM kami banyak melakukan training secara lokal maupun training secara third party. Seperti yang sekarang kita alami, sekarang yang kita kerjakan, seperti welder, fitter dan lain sebagainya, itu kita melakukan training. Pertama kita lakukan training secara in-house, yaitu memberikan materi dan teori. Karena kita lebih banyak memberdayakan masyarakat lokal daerah Merak, Banten, Sadira sini Pak. Walaupun dari berbagai background pendidikan. Betul. Kita tapi di training dulu di sini. Kita melakukan training, melakukan pelatihan, diberikan sampai dengan betul-betul
kita evaluasi dia mampu, setelah itu baru kita uji praktek di lapangan. Ini cukup menarik ini Pak, karena kalau kita lihat sumber daya manusia, apabila pemerintah sekarang sudah mendorong tentang pendidikan yang vocational, vocation. Nah, pendidikan vocation ini tentunya juga merupakan peluang bagi Caputra dalam pengembangan sumber daya manusia tadi. Dan saya kira bukan perkara yang sulit apabila memang di sini pun ternyata ada pelatihan. Sehingga dari luar sana bagaimana pengalaman di sini, bagaimana aplikasi di lapangan, bagaimana untuk awal mereka starting memulai pekerjaan berarti tidak terlalu menjadi kendala. Cuman bagaimana pengembangannya nanti? Selalu Bapak. Jadi pelatihan ini tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi kita rutin untuk melakukan. Ada step-stepnya gitu. Ada step-stepnya. Bahkan sampai dengan level engineering ataupun dari level supervisor kita ada pelatihan lagi yang menunjukkan untuk lebih dia berkembang lagi. Tadi Pak Gufron sampaikan bahwa kita harus berkembang lebih expand lagi. Nah, apa kira-kira harapan Pak Gufron dari pembangunan maritim utamanya yang dikerjakan oleh Caputra? Ya Pak, tentunya dengan adanya kesempatan dari pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat menjembatani terwujudnya proses pembangunan industri dalam negeri ini secara profesional, secara merata, dan juga menjadikan industri galangan dalam negeri ini mempunyai inovasi, Pak. Nah, ini perlu adanya kesempatan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini seperti pengadaan kapal-kapal baru sebaiknya lebih memanfaatkan yang untuk konsumsi dalam negeri dulu. Dalam negeri dulu. Jadi diutamakan mengkonsumsi apa yang ada di dalam negeri ini. Sehingga itu dapat membantu galangan swasta untuk selalu berkembang dan berinovasi. Kalau selama ini, Pak, kendala yang paling dirasakan apa dalam perusahaan perkapalan ini yang paling dominan? Ya, terutama sekarang ini yang belum dapat diproduksi dalam negeri, Pak. Itu seperti mesin kapal, lalu peralatan navigasi, dan juga beberapa peralatan safety. Tapi sebagian besar peralatan safety ini sekarang ini sudah dapat diproduksi dalam negeri. Jadi harapan kami supply terhadap barang-barang ini bila mungkin itu dapat dilakukan dalam negeri akan meningkatkan efisiensi waktu pembangunan kapal dan juga biayanya. Mungkin ada transfer teknologi juga ke sini. Pak, ini satu lagi yang saya tanyakan, kan ada kemungkinan bahwa kondisi Indonesia ini dalam kondisi kedaruratan, di mana salah satu kekuatan maritim Indonesia adalah kekuatan sektor dari sipil, sehingga pertahanan itu tidak hanya konsepnya tentara saja, pasti tidak. Betul. Nah, sejauh mana kontingensi dari Caputra dalam turut serta dalam pertahanan negara? Ya, Bapak. Jadi memang sebagai salah satu galangan nasional yang di Indonesia, galangan swasta di Indonesia, di mana kita juga memproduksi kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kami siap full support bila mana suatu saat nanti kondisi darurat, mudah-mudahan tidak Indonesia berperang. Iya, pasti. Kami akan siap mensupport untuk pembangunan kapal dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk menunjang agar Indonesia ini lebih kuat dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Luar biasa, luar biasa. Ada nggak kira-kira, kan ini udah produksi kapal perang di mana yang saat ini sudah ada berapa unit yang sudah operasional? Kami sudah 8 unit. 8 unit. 8 unit. 8 unit. Kan kepercayaan dalam negeri makin tinggi, di mana trust building-nya
sudah lumayan kita memberikan support kepada negara. Nah, ada nggak target pasar asing? Mungkin kan juga kalau kita lihat Indonesia ini adalah negara kepulauan, tentunya juga kita punya tetangga-tetangga negara-negara yang bentuknya sama seperti kita. Kira-kira ada nggak target di sana? Ya, memang untuk saat ini Pak, kami lebih berkonsentrasi dalam mensupport pembangunan kapal-kapal dalam negeri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bila mana ada kesempatan dalam kita berkontribusi ke luar negeri dalam penunjangan suplai pembuatan kapal-kapal dalam industri pertahanan, itu pun juga kita siap. Tentunya ini harus melalui proses yang betul. Karena kalau kita lihat bagaimana munculnya galangan ini memproduksi kapal, dari Quicksilver dulu, Betul, pasar asing dulu, betul, gitu kan? betul. Berarti kan tidak menutup kemungkinan akan ada arah ke sana juga untuk produksi pertahanan ini. Betul, betul. Nah, sekarang apa upaya? Kira-kira sudah ada nggak upaya yang promosi-promosi di luar ataupun pemasaran-pemasaran di luar? Betul. Upaya kami saat ini masih setaraf marketing kami itu berupa online Bapak. Jadi kami membuatkan satu web Galangan Kaputra. Di situ berisi company profile, di situ juga berisi tentang pengalaman kerja, fasilitas galangan. Tentunya bila mana ini nanti dilihat oleh asing ataupun komunikasi selama ini banyakan kita vendor dari asing Pak yang melihat, seperti halnya dalam pemasangan meriam sekarang 30 mili dan 40 mili yang kita laksanakan, kita juga kerjasama dengan vendor asing, mereka melihat galangan kita. Jadi selama ini masih dari mulut ke mulut, yang mana tetapi kami sudah mempunyai satu fasilitas di website yang bisa dilihat secara keseluruhan tentang kemampuan galangan kami. Tentunya akan ada arah ke sana lah pastinya. Betul. kan harus expand kita dalam usaha itu, apapun akan lebih menggurita lah istilahnya ya. Betul, sekarang zaman betul. sekarang. Oke Pak Gufron, saya kira ini pertemuan yang luar biasa. Pemirsa sahabat maritim, kita akhiri dulu pembicaraan ini, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang lain yang kiranya kita akan mengulik bagaimana pembangunan maritim Indonesia untuk mendorong menjadi kekuatan negara untuk kemaslahatan, kemajuan, kemakmuran bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga menjadi negara kekuatan maritim yang luar biasa. Salam maritim, semoga kita diberi kekuatan dalam mengabdikan diri di negeri ini.